Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini kita di bab yang keempat akan membahas tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Pertanyaan yang pertama yang perlu untuk kita renungkan, pemberdayaan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Yang pertama, kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Yang akan kita bahas ada dua hal. Yang pertama komunitas dan yang kedua kearifan lokal. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki kesamaan kepentingan atau interest dan nilai yang dianut atau yang biasa disebut dengan value. Jenis-jenis komunitas itu bisa kita bagi menjadi tiga: komunitas modern, komunitas tradisional, komunitas karena dasar kesamaan kondisi. Berikutnya tentang unsur komunitas. Ini ada tiga hal. Yang pertama seperasaan, yang kedua saling memerlukan, dan yang ketiga sepenanggungan. Kemudian yang kedua kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Adalah gagasan-gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal dalam berbagai kegiatan masyarakat. Adapun proses terbentuknya itu bisa kita lihat dari alur di bawah ini. Silakan dibaca. Baik, itu tentang proses terbentuknya kearifan lokal. Berikutnya unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Paling tidak ada 5 hal. Silakan dibaca. Kemudian berikutnya tentang fungsi kearifan lokal. Juga ada 4 hal. Yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat sebagai petua, kepercayaan, dan pantangan. Kearifan lokal dan kaitannya dengan program pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Di sini ada hal yang penting untuk kita pahami tentang kearifan lokal. Itu dapat dijadikan jalan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat menyelamatkan kearifan tersebut dari kepunahan. Sekarang yang bahas yang B, pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang berbasis pada kearifan lokal. Itu ada 5 hal yang perlu untuk kita pahami. Silakan dibaca. Baik, kita lanjutkan tentang pemahaman pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Mengapa ini perlu untuk dipahami? Karena pemberdayaan berbasis kearifan lokal itu merupakan upaya strategis untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan dengan memberikan daya dan penguatan. Adapun prinsip-prinsip dari pemberdayaan itu paling tidak ada 4 hal: kesetaraan, keswadayaan, keberlanjutan, dan juga adanya partisipasi. Sedangkan inisiator atau hal yang menjadi pencetus yang memulai yang mengawal berkaitan dengan pemberdayaan komunitas itu ada pemerintah, kemudian masyarakat, dan juga swasta. Yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas
Itu ada 6 poin di sini, silakan dibaca. Kemudian yang keempat, proses pelaksanaan pemberdayaan. Ada 3 hal. Yang pertama berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga adanya evaluasi, karena 3 hal ini merupakan sesuatu yang penting. Berbagai program pemberdayaan komunitas itu yang melalui kearifan lokal. Yang pertama, pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional, dan yang kedua, pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Nah, contoh-contoh pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional ini bisa dilihat dari slide ya, dari beberapa suku dan juga daerah yang ada di Indonesia. Misalnya ada di daerah Jawa Barat, kemudian suku Anak Dalam, kemudian juga ada di daerah Lebak, kemudian komunitas nelayan suku Bajo. Baik, kita lanjutkan yang kedua, pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Nah, ada 5 hal yang perlu untuk kalian pahami terkait dengan komunitas masyarakat modern. Yang pertama, ilmu berbagi. Yang kedua, rumah mimpi, kemudian Indonesia berkebun. Yang keempat, Save Street Child, dan yang kelima, Braille. Dan secara lebih detail kalian bisa baca di LKS atau di buku paket sosiologi kelas 12. Baik, itu beberapa hal materi yang kita sampaikan. Untuk mengakhiri, tapi sebelumnya akan saya berikan 3 pertanyaan untuk kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, sebutkan prinsip pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Kemudian yang kedua, sebutkan fungsi kearifan lokal. Dan yang ketiga, sebutkan unsur-unsur komunitas. Ya, baik, itu materi kita. Silakan dijawab, dan jawabannya silakan dikirim ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.